Selamat pagi. Selamat datang di perkuliahan Bahasa Indonesia untuk pagi hari ini. Dan sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, izinkan saya mengucapkan salam selamat pagi. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Baik Bu, sehat. Iya. Sehat Bu. Sehat Bu. Sehat, Bu. Ya. Baik, biar pembelajaran daring tetap semangat, tetap spirit kuliahnya tetap terjaga. Mudah-mudahan kondisi ini bisa segera pulih. Dan hari ini kita masih melaksanakan perkuliahan melalui daring dengan aplikasi pembelajaran melalui MS Team. Dan mata kuliah kita pagi hari ini adalah Bahasa Indonesia. Dan untuk pertemuan pertama ini, seperti biasanya nanti akan saya berikan beberapa materi yang harus saya berikan lebih awal kepada rekan-rekan mahasiswa, di mana semua materi tersebut adalah sesuai dengan RPS yang telah disusun. Dan nanti ada juga kontrak perkuliahan, referensi yang harus kita pelajari bersama-sama untuk menunjang perkuliahan selama 1 semester ini. Dan nanti juga kesempatan buat teman-teman untuk menyelesaikan beberapa tugas serta kuis ya yang akan diselesaikan selama 1 semester ini. Dan rekan-rekan mahasiswa saya harapkan juga untuk tetap aktif selama perkuliahan ini berlangsung. Jadi harapan saya tetap terjaga on cam karena itu akan melihat keaktifan dari rekan-rekan mahasiswa ya. Baik, dan setelah tadi saya mengucapkan salam, kalau di dalam perkuliahan Bahasa Indonesia, pernah teman-teman mendengar sebuah pepatah yang mengatakan tidak kenal maka tidak sayang. Kayaknya sudah biasa itu ya. Jadi kalau misalnya kita tidak kenalan, kayak rasa sayang itu tidak akan timbul. Sayang itu berat ya, nggak hanya rindu. Oke, saya akan memperkenalkan diri saya dulu, karena ini adalah pertemuan pertama. Jadi untuk bisa mempererat silaturahmi. Jadi kalau misalnya nanti kita bisa melaksanakan proses tatap muka di kampus, jika ada kesempatan untuk bertemu juga tidak asing lagi gitu ya. Baik, perkenalkan nama saya Ana Agung Ayu Maitri Dwi Astuti, sarjana sastra magister humaniora. Tolong digarisbawahi, SS itu bukan sarjana stres, tapi sarjana sukses ya. Astungkara. Ya, magister humaniora. Dan saya lahir di Tangerang kurang lebih 34 tahun yang lalu. Saya mengakui saja umur saya 34 ya. Dan kenapa saya ingatkan tanggal di sini untuk mengingatkan teman-teman, rekan-rekan mahasiswa, siapa tahu nanti ingat tahun depan tanggal 23 Juli bisa mengucapkan selamat ulang tahun. Ya, itu intermezzo ya, biar nggak stres nanti. Aduh, pelajaran Bahasa Indonesia itu adalah pelajaran mata kuliah yang ya sudah biasa saya pelajari, Bu. Tetapi mudah-mudahan dengan mata kuliah ini berlangsung, tidak menjadi sebuah hal yang menegangkan juga, tidak membuat sesuatu yang gampang juga ya. Ya, yang penting enjoy aja gitu. Oke, dan saya aslinya dari Gianyar, tapi sudah dipinang oleh pangeran saya dari Tabanan. Jadi saya orang Tabanan sekarang. Untuk pendidikan, background pendidikan saya itu adalah sarjana sastra Bali, Universitas Udayana tahun 2009 dan dilanjutkan di S2 Linguistik, program studi Linguistik Universitas Udayana ya. Dan untuk nomor telepon yang saya share ini adalah nomor telepon guna untuk teman-teman jika ada memang hal yang harus dikomunikasikan, yang harus didiskusikan terkait tentang absen atau mungkin tugas yang lainnya yang harus didiskusikan, silahkan. Anda bisa menghubungi nomor yang sudah tertera di layar MST masing-masing. Dan untuk email ini juga guna untuk pengumpulan tugas kalau saya nanti akan meminta tugas dikumpul melalui email ya. Nah, untuk plafon yang di bawahnya itu adalah Instagram. Ini disarankan sudah dunia permedsosan itu sudah mulai bukan menjadi hal yang asing buat kita. Jadi siapa tahu kita bisa menambah teman, menambah informasi melalui media Instagram. Jadi siapa tahu teman-teman punya Instagram, slide-nya masih di awal. boleh follow. Kenapa? Slide-nya masih nomor pertama. Oh, masih slide yang pertama. Oh ya, sebentar. Yang lain masih slide yang pertama ya?
Masih ada ya slide pertama? Ini pertama nih. Wah, iya ya, sebentar. Nah, ini baru yang kedua, Bu. Nah, ini kan bagus. Ini sudah? Sudah yang kedua? Sudah, Bu. Nah, Bu. Oke, baik. Ya, baik ya. Itu dia. Kalau saya ulang tidak perlu, tetapi yang penting kalian sudah melihat ya. Nah, ini yang terpenting juga buat kalian. Kenapa tadi untung Waisnawa Waisnawa ya tadi ya, kan suaranya nggak asing kayak ini Iya, Bu, Waisnawa. benar. Ya, Waisnawa tadi sudah mengingatkan saya ternyata slide-nya itu belum berubah, tetapi setidaknya wajah saya terlihat ya. Nah, ya. Kedua ini cuma ingin memberikan suatu pertanda bahwa itu adalah diri saya ketika sebelum saya terkena terjangan negara api gitu ya. Oke, dan untuk yang di bawahnya, kok ada MC profesional sih Bu? Apa hubungannya? Nah, ini sedikit cerita saja. Saya selain menjadi dosen, ada pengalaman kerja yang pernah saya lakukan, yaitu menjadi seorang MC profesional, dan hingga saat ini saya masih melakukan hal tersebut. Dan yang kedua, pengalaman pekerjaan saya yang lainnya, yaitu adalah saya menjadi seorang penyiar radio dan seorang presenter televisi. Kenapa itu saya lakukan semua? Karena memang passion saya adalah di bagian public speaking. Jadi kalau teman-teman yang suka public speaking pasti sudah tahu ya dunia yang namanya broadcasting, dunia announcer, dunia yang namanya MC. Nah, itu menjadi pengalaman hidup saya yang tidak bisa saya lupakan. Nah, ini bisa saya share juga kepada mahasiswa bahwa ketika kalian kuliah, jangan hanya berada di zona kuliah saja. Kalau bisa, kalau misalnya kalian punya skill lebih selain kuliah, itu kalau bisa dikembangkan. Seperti yang saya dengar Diviani mengikuti Truni ini ya Stikom ya atau JG Bagus Stikom. Kurang lebih seperti itu. Jadi mengembangkan diri dan kayak Waisnawa juga pengalaman di bidang itu. Nah, jadi intinya adalah ketika kita kuliah, kita memiliki kemampuan di luar dari yang bisa digunakan di kampus, kembangkan saja gitu. Yang penting positif. Membawa nama diri sendiri ya, itu membawa nama sendiri artinya memberikan sesuatu yang positif buat nama kita, kenapa tidak? Begitu. Itu akan menjadi jejak rekam yang positif buat anak cucu kita nanti ya. Ya, itu kurang lebih itu perkenalan saya. Sekarang kita akan masuk ke materi karena ini adalah pertemuan pertama. Perlu saya harus sampaikan beberapa hal penting yang memang perlu disampaikan di perkuliahan pertemuan pertama ini. Nah, yang pertama, kita langsung saja. Untuk perkuliahan Bahasa Indonesia, ada beberapa tujuan yang perlu rekan-rekan mahasiswa ketahui. Yang pertama, mengapa Anda harus mempelajari mata kuliah Bahasa Indonesia? Yaitu tujuannya adalah mahasiswa dapat memahami tentang pentingnya peranan Bahasa Indonesia, baik secara akademis dan non-akademis. Nah, yang kedua, mahasiswa dapat bersikap positif terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Dan yang ketiga, mahasiswa dapat menuangkan ide atau gagasan ke dalam tulisan. Dan yang terakhir adalah mahasiswa dapat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan kaidah yang berlaku. Itu kurang lebih tujuan yang perlu kalian ketahui, sehingga nanti ketika mempelajari mata kuliah bahasa Indonesia, Anda memiliki arah sehingga tujuan itu tercapai. Nah, tujuan membuat Anda bisa lebih terarah. Nah, itu kurang lebih hubungannya ya. Oke. Slide yang ketiga sudah kelihatan ya? Ya, oke. Mudah-mudahan sudah terlihat. Sekarang kita akan masuk ke slide selanjutnya. Nah, ini sebelum kita masuk ke materinya, perlu kalian ketahui bahwa apa sih sebenarnya bahasa Indonesia yang baik dan benar? Saya sudah, mungkin teman-teman sudah pernah atau mungkin sudah biasa menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Tapi apakah itu benar? Nah, Anda sudah biasa menggunakan bahasa Indonesia dengan benar, tapi apakah itu sudah baik? Nah, itu yang perlu kita ketahui selama perkuliahan ini berlangsung. Jadi, pemanfaatan ragam yang tepat dan serasi menurut golongan penutur dan jenis pemakaian bahasa itulah yang disebut bahasa yang baik dan tepat, ya. Kalau misalnya Anda sudah menggunakan bahasa dengan golongan penutur yang benar, dengan jenis pemakaian bahasa yang tepat, itu bisa dikatakan bahasa yang baik atau tepat, ya. Nah, bahasa yang harus mengenai sasarannya tidak selalu perlu beragam baku. Di dalam tawar-menawar di pasar misalnya nih, pemakaian ragam baku akan menimbulkan reaksi yang tidak lazim gitu loh. Misalnya
contoh yang kalian lihat di layar MS Team bisa jadi inspirasi buat teman-teman. Ketika ketemu ibu-ibu penjual dagang sayur, misalnya ibu itu menjual sayur bayam ya. Jadi kalau misalnya Anda dalam transaksi di pasar, ketemu sama ibu-ibu yang jual sayuran, Anda mungkin pertanyaannya adalah, Bu, berapa nih harga sayurnya? Ya kan? Jadi Anda refleks menggunakan kata-kata tersebut, itu dikatakan adalah, bisa dikatakan kalimat yang tidak baku, karena Anda langsung mengatakan, Bu, berapa nih harga sayurnya? Nah, tetapi sebenarnya kalau bahasa yang kita menggunakan ragam baku untuk bisa memenuhi syarat bahasa yang baik, pasti Anda harusnya bertanya begini, selamat pagi Ibu, apa kabar Ibu pagi hari ini? Saya mau bertanya, berapakah Ibu mau menjual bayam ini? Nah, efek-efek bukan maksudnya unsur-unsur kesopanan itu sangat diperlukan ketika Anda menggunakan bahasa yang baik dan benar, ya enggak? Tetapi ketika situasinya tidak bisa menggunakan bahasa tersebut, akan menimbulkan situasi yang lucu, tanda kutip maksudnya, menimbulkan kegelian, mungkin bisa tiba-tiba dia muncul rasa curiga. Ini maunya apa ya? Ini orangnya mau ngapain nih? Begitu kurang lebih ya. Nah, saya lagi, apakah Bang Becak bersedia mengantar saya ke Pasar Tanah Abang dan berapa ongkosnya? Waduh, langsung Anda ditinggal sama Bang Becaknya ya. Mungkin dibikinnya ada orang gila ngelep ini gitu, kayak orang Bali bilang. Nah, contoh di atas itu adalah contoh bahasa yang benar, tetapi tidak baik karena tidak cocok dengan situasi pemakaian kalimat tersebut. Nah, untuk situasi seperti di atas, ini situasi ya, kita mainnya di situasi. Jadi kalimat yang di bawah ini yang lebih tepat. Pertama, berapa nih Bu bayamnya? Yang kedua, ke Pasar Tanah Abang Bang, berapa? Nah, itu yang tepat untuk situasi tersebut ya. Sekali lagi itu yang tepat. Tetapi bahasa Indonesia yang di atas itu adalah bahasa yang benar, cuma situasinya yang tidak tepat. Nah, kalau misalnya Anda mau menggunakan bahasa yang Indonesia yang baik dan benar, harus sesuai dengan ragam baku, tetapi situasinya juga harus disesuaikan. Begitu kurang lebih. Selanjutnya, nah setelah kita tadi sudah tahu awal dari penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan tepat seperti itu, sekarang saya akan memberikan kepada kalian, jadi apa aja sih yang akan kita pelajari selama 1 semester ini sehingga teman-teman bisa tahu bahwa oh begini ya ternyata penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu. Nah oke, saya akan coba sharekan dulu pokok pembahasan sesuai dengan RPS. Ya, yang pertama kita akan sama-sama berdiskusi mengenai peranan bahasa Indonesia, fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Yang kedua, kita akan mengetahui bersama-sama mengenai kaidah bahasa Indonesia. Yang ketiga, yaitu mengenai pemakaian kata. Yang keempat, struktur kalimat bahasa Indonesia. Dan yang selanjutnya ada jenis-jenis kalimat, membaca, pembentukan alinial yang baik, dan selanjutnya akan membahas mengenai kalimat topik dan penempatannya, proses pembelajaran menulis, dan pokok pembelajaran menulis. Ini semua pokok pembahasan sesuai dengan RPS yang telah disusun. Terlihat slide-nya? Oke, terlihat Sudah ya? terlihat, Bu. Oke, terima kasih. Nah, untuk persentase nilai atau kesepakatan, teman-teman, ini yang perlu kalian perhatikan selama perkuliahan berlangsung nanti. Di sini ada persentase nilai yang harus kalian penuhi selama 14 pertemuan, yaitu pertama kehadiran 15%, UAS yaitu 40%, UTS 25%, dan nanti pelaksanaan tugas itu adalah 10%, penilaian dari tugas itu adalah 10% ya, untuk kuis 10%. Jadi totalnya adalah 100%. Dan untuk kesepakatan, nah ini 15 menit perkuliahan sudah berjalan. Jika telat boleh saja ikut perkuliahan tetapi tidak di absen. Nah kalau 20 menit, ini kalau kita kesepakatannya berlaku ketika tatap muka. Tetapi ketika tatap maya, tidak ada yang namanya istilah tidak boleh masuk kelas ya. Oke, kita tetap saja bisa mengikuti perkuliahan. Hanya saja mungkin sebaiknya teman-teman disarankan untuk tepat waktu ya. Oke. Referensi yang bisa kalian pelajari nanti yaitu dari Depdikbud, ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Ada dari Bayu dan kawan-kawan mengenai bahan pengajaran bahasa Indonesia di perguruan tinggi.
dan mengenai teaching, writing, balancing process and product ya. Ini dari Tomkins. Itu bisa kalian pelajari bersama-sama. Oke. Baik teman-teman, kita langsung saja masuk ke materi pertemuan kuliah yang pertama dan ini akan saya coba masukkan pertemuan kuliah yang kedua karena ini berkaitan. Jadi kita akan coba untuk membahas di pertemuan pertama ya. Baik, yang pertama yaitu peranan bahasa Indonesia, fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Nah, sebelumnya ada yang ingin coba saya sharekan kepada kalian. Mungkin ada di antara kalian bisa membaca apa sih yang terjadi di percakapan itu. Boleh siapa aja langsung saja memberikan pendapat, tetapi izinkan untuk namanya ya, siapa gitu. Oke, bisa kalian lihat dulu yang di slide-nya. Oke. Oke, sudah? Kira-kira tertangkap apa yang menjadi percakapan mereka? Mungkin ada yang bisa mencoba untuk mencontohkan apa yang jadi percakapan mereka? Silakan. Bisa, Bu. Oke, Saudara Waisnawo ya. Oke, silakan. Ya, coba saya izin mencoba, Bu ya. Oke. Nah, Sebentar. kuda-kuda apa yang Bukan. menyenangkan? Bukan, salah. Sebentar. Ya ini dia. Oh, kecepatan ya. Ya, bisa. Kamu Sebentar. tahu nggak kuda apa yang menyenangkan? Apa tuh? Kudapatkan cinta di hatimu. Iya. Iya, yang tadi Wais sebutkan itu adalah bahasa biasa yang dilakukan oleh anak muda zaman sekarang kayaknya ya. Iya, benar, Bu. Iya. Nah, artinya begini, kalau kita sudah memahami sebuah bahasa dengan baik, kita bisa mengekspresikan apapun kepada lawan bicara kita. Itu kurang lebih yang bisa kita dapatkan dari percakapan tersebut. Cuma kalau misalnya ekspresinya ditonjok, itu reaksi yang mungkin ada beberapa orang yang menganggap bahwa wah ternyata omongan kamu terlalu menggombal gitu ya. Nah itulah kalau kita bisa menggunakan bahasa yang tepat, artinya kita menggunakan bahasa yang baik, ada beberapa reaksi yang akan timbul. Tidak hanya semua kalau misalnya saya sudah menggunakan bahasa yang baik Bu, udah bahasanya baku, tapi kok reaksinya saya memar-memar gitu. Nggak begitu juga, artinya begini, ada beberapa respon yang terjadi ketika Anda menggunakan bahasa. Nah itulah kita lihat situasinya. Apakah situasi itu kita bisa anggap bercanda atau mungkin situasi itu memang kita harus serius. Atau mungkin yang memang kita ajak bicara itu adalah menganggap kita memang bercandaan saja atau gombal. Jadi dia nggak mau digombalin gitu ya. Jadi ada beberapa reaksi yang terjadi ketika Anda menggunakan bahasa. Kurang lebih seperti itu. Oke, yang selanjutnya. Ada lagi. Nah, ayo coba yang lain. Oke. Kalau sudah bisa ditangkap, boleh siapa saja? Ayo, semua harus coba. Jadi saya ingin tahu teman-teman tuh mengaplikasikan bahasa selama ini seperti apa sih gitu loh. Yuk, ada yang bisa nggak? Kenapa ya? Oke. Sudah? Ada yang mau coba? Kok semua kelihatannya kayak senyum-senyum gitu. Berarti rata-rata sudah pernah kejadian kayak gitu ya, mengalami kejadian seperti itu ya. Oke, kalau nggak mau nyoba saya pilih ya. Saya pilih saja ya. Yang senyumnya paling lebar kayaknya Diviani deh. Oke, Diviani, coba deh. Ayo bantu Bu Mei untuk mencoba membaca percakapan tersebut. Silakan. Iya, Bu. Sebentar, ini belum mulai. Oke, 1, 2. 1, 2. Oke. Lewat, Yuk. Bu. Bentar dulu, tunggu. Ya, oke, habis ini mulai ya. Kamu mau rumah nggak? Yuk. Nggak mau. Kamu mau mobil nggak? Nggak mau. Kalau sama aku, mau nggak? Mau banget. Oke.
Itu ekspresinya Divya itu kayak tuh bener-bener mendalam banget saya lihat. Mungkin yang lainnya bisa bisa apa bukan bisa ya. Mungkin sudah pengalaman kayak begitu juga sehingga ada reaksi tertawa gitu loh. Padahal kan reaksi yang cewek ini adalah wow, saya nggak mau dikasih apapun selain kamu gitu ya. Ya itu artinya reaksi yang berbeda. Kalau yang tadi yang pertama reaksinya adalah kamu kena boga mentah. Nah yang kedua ternyata cukup dikasih cintanya kalian saja, dia sudah merasa wah cukup ini aja gitu ya. Padahal zaman sekarang, cinta, istilah makan tuh cinta gitu ya. Oke, nah itu artinya reaksi dari apa yang kita katakan, apa yang kita sebutkan kepada lawan bicara itu berbeda-beda, begitu ya. Terima kasih Divyani. Nah ini kalau dari percakapan di sini, mungkin teman-teman bisa saja meniru, atau mungkin langsung saja, apa yang bisa kalian dapatkan dari percakapan mereka? Jadi tidak ada perpindahan perkataan ya. Jadi teman-teman masih bisa menerka atau membaca dengan cepat. Nah, tetapi yang di sini yang pengen Bu Mei coba untuk ajak kalian mengambil sebuah kesimpulan dari percakapan mereka. Silakan, ada yang mau mencoba menjawab? Oke, ada yang resen ya? Oh iya tadi. Oke, silakan siapa? Atau langsung saja deh ke Ari ya. Ini yang kelihatan wajahnya Ari. Oke, oh Ari langsung tertawa deh. Belum Oke, ini, Bu. Ari. Apa namanya? Belum bisa. Atau yang lain mungkin. Ada yang mau coba untuk memberikan sebuah kesimpulan, apa sih yang bisa kita ambil dari percakapannya mereka? Adakah? Kita harus merantau mencari tanah yang subur. Selanjutnya dijawab oleh rekannya yang satunya, wah rekan. Tanah sudah tidak sesubur dulu, kemana kita harus pergi? Apa yang bisa kita simpulkan dari percakapan mereka? Sedikit aja. Oke, ada yang raise hand di Viani ya. Oke. Silakan. Ya, Bu. Saya akan coba menjawab. Dari percakapan ini saya bisa menangkap kalau sekarang ini tanah sudah banyak yang tercemar oleh bahan-bahan kimia, jadi makhluk hidup juga kebingungan harus melanjutkan hidup dengan cara bagaimana. Jadi mereka harus merantau untuk mencari kehidupan yang lebih layak. Seperti itu, Bu. Oke, terima kasih Diviani. Mungkin ada yang lain? Mungkin saya, Bu. Jadi gini, Oke, Ari. Tanah apa namanya? Kalau tanah yang sekarang tuh sudah banyak yang orang yang gini apa namanya? Kayak hutan-hutan tuh kan banyak orang yang menebang, jadinya kan tanah tuh banyak yang kering gitu. Nah, dengan cara tersebut banyak banyak orang yang ingin pindah dari apa namanya? Tempat tersebut ke mencari tempat yang lebih subur kayak gitu. Oke, baik. Ya, terima kasih Diviani dan Ari. Ini bisa saya simpulkan dari yang apa namanya dua pendapat rekan kalian bahwa gambar ini, percakapan ini bisa menjadi sebuah apa ya? Kalau kita bisa katakan sindiran. Tetapi kita bisa katakan bisa menjadi sebuah implikasi keadaan sekarang dengan menggunakan gambar dan analogi, perbandingan. Kayak kita menggunakan kalau kita logikanya kan nggak mungkin ya cacing tuh bisa berbicara, ya nggak? Kan logikanya cacing tuh nggak mungkin berbicara kan, jadi nggak ada komunikasi seperti itu. Hei, apa kabar, kamu mau kemana nih gitu, warna badanmu kok hijau, warna badanku kok hitam. Kita kok beda ya gitu kan, nggak ada percakapan seperti itu kan. Tetapi kenapa bisa ada situasi pembicaraan tersebut, itu artinya apa? Gambar dan kata-kata ini bisa membuat sebuah pesan ya, pesan yang terkandung yang kita ingin sampaikan kepada siapa. Misalnya kepada instansi yang terkait.
bahwa keadaan lingkungan kita ini sudah memprihatinkan. Nah, dengan adanya gambar ini, dengan ada kata-kata ini menjadi sebuah apa ya? Kalau misalnya kita menyampaikan secara langsung, itu menjadi sebuah pesan yang bisa dikatakan pesan yang tidak semua bisa, ya udahlah, ya itu pesan dari kita yang masyarakat biasa gitu. Tetapi kalau kita sudah bisa membuat dengan menggunakan analogi yang lain, ini harapannya adalah sampai cacing pun bisa berkata loh. Artinya apa? Yang memang merasakan kerusakan lingkungan itu tidak hanya kita, tetapi unsur-unsur lain tuh bisa merasakan kerusakan yang terjadi. Nah, itu kurang lebih. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin menyampaikan sebuah pesan tertentu, tidak hanya melalui dari perkataan langsung, tetapi bisa menggunakan secara verbal. Verbal dalam arti menggunakan gambar, menggunakan percakapan tertentu, menggunakan analogi tertentu gitu. Jadi itulah yang bisa kita lakukan di dalam aplikasinya Bahasa Indonesia. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, setelah tadi kita mencoba untuk mengaplikasikan beberapa gaya bicara, guys. Nah, sekarang kita akan masuk ke materinya. Ya, oke. Ini mengenai peranan, fungsi, dan kedudukan. Yang pertama, nah, kalau kita berbicara mengenai peranan, teman-teman harus ingat. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, peranan itu adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang di dalam suatu peristiwa atau bagian yang dimainkan seseorang dalam suatu peristiwa. Itu peranan. Ya. Nah, ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Peranan bersinonim dengan kata pengaruh. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengaruh berarti daya yang ada atau timbul dari seseorang berupa orang atau benda yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang. Nah, makna peranan di sini secara prinsip menunjukkan sebuah kekuatan. Kekuatan tersebut berlaku baik secara internal maupun eksternal terhadap individu atau kelompok yang menjalankan peranan tersebut. Jadi, jika dikaitkan dengan bahasa, peranan bahasa itu adalah kekuatan suatu bahasa di dalam kehidupan pengguna bahasa itu sendiri, baik individu maupun kelompok. Nah, begitu. Jadi kalau misalnya Anda berbicara peranan bahasa Indonesia itu apa, Bu? Nah, peranannya itu adalah kekuatan yang ditimbulkan atau kekuatan dari suatu bahasa tersebut di dalam pengguna bahasa Indonesia itu sendiri, baik individu maupun kelompok. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Untuk fungsinya, tadi kita sudah berbicara mengenai peranan, kita akan berbicara mengenai fungsi. Dan selanjutnya adalah kedudukan. Ini pengertiannya dulu ya. Nah, fungsi ini adalah sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifat atau pelaksanaannya. Fungsi bisa diartikan juga sebagai pekerjaan yang dilakukan. Jadi, jika dikaitkan dengan bahasa, fungsi bahasa itu adalah tugas dari bahasa itu sendiri yang memiliki nilai guna. Itu kurang lebih ya. Tadi sudah peranan, sudah fungsi, sudah paham. Dan selanjutnya yang terakhir adalah kedudukan. Nah, kedudukan di sini adalah kita ambil dulu kata dasarnya. Kata dasarnya adalah duduk, yang memiliki arti meletakkan tubuh atau terletak tubuhnya dengan bertumpu pada bagian bawah tubuh Anda ya. Nah, kedudukan dengan kata dasar duduk juga mendapatkan awalan ke dan akhiran an yang tentunya memiliki arti yang berbeda. Kedudukan bisa berarti letak atau posisi suatu benda. Nah, yang terakhir, kita simpulkan jika dikaitkan dengan bahasa, kedudukan bahasa itu adalah di mana posisi bahasa itu sendiri dalam perkembangan pemakaiannya atau penuturnya. Ya, jadi sekali lagi untuk kedudukan bahasa itu adalah di mana posisi bahasa itu sendiri di dalam perkembangan penuturnya atau pemakainya. Oke, sudah paham ya? Jadi peranannya apa, fungsinya apa, dan selanjutnya adalah kedudukannya seperti apa. Itu dulu pengertiannya. Jadi teman-teman sudah paham nih, berarti kalau kita berbicara tentang peranan, berarti berbicara tentang kekuatan dong, ya. Kalau kita berbicara tentang fungsi, bagaimana bagaimana kegunaannya dia. Nah, kalau kita berbicara mengenai kedudukan, bagaimana posisi dari bahasa itu sendiri ketika mengalami perkembangan dari penuturnya atau dari pemakainya. Nah, seperti itu ya. Oke. Apa peranan bahasa Indonesia? Setelah kita tadi tahu pengertiannya,
Nah, tadi kita sudah berbicara mengenai pengertian dari peranan, fungsi, dan kedudukan. Kalian perlu tahu apa itu pengertian bahasa. Nah, ini beberapa beberapa ahli memberikan sebuah pengertian bahasa. Jadi dari Debdignas, dari Harun Rashid, dari Plato, dari Bill Adams, dan dari Wita Jensen. Nah, itu semua bahwa bahasa itu adalah hakikatnya ya, pada dasarnya adalah, pada prinsipnya itu adalah suatu bentuk dari sebuah pemikiran seseorang ya, yang bisa diucapkan secara lisan atau bisa digunakan secara non-lisan atau mungkin berupa bentuk tulisan. Jadi apapun yang menjadi ide pemikiran dari seorang pemakai bahasa dan itu bentuknya lisan atau tidak lisan atau dalam bentuk tulisan, itu adalah bahasa. Nah, seperti itu pengertiannya ya. Oke, ini kurang lebihnya nanti bisa teman-teman pelajari lagi ketika nanti pertemuan ini berakhir ya. Nah, hakikat dari bahasa itu sendiri, bahasa adalah suatu bunyi, ujaran atau isyarat yang dapat disimbolkan melalui huruf atau gambar yang berbeda-beda. Bunyi, isyarat, simbol, dan gambar tersebut itu memiliki makna yang berbeda-beda pula. Ya, nah contohnya ini, anak, hurufnya adalah A, N, A, K. Maknanya adalah manusia yang masih kecil atau muda. Nah, kalau ayah, hurufnya adalah A, Y, A, H. Maknanya adalah manusia yang sudah tua. Nah, itu kurang lebih penggunaan huruf, penggunaan simbol, nanti juga ada penggunaan gambar ya kayak tadi. Itu bisa diartikan sebagai hakikat sebuah bahasa. Oke, kita lanjut saja. Peranan bahasa Indonesia yang pertama adalah alat ekspresi jiwa. Nah, teman-teman di sini, rekan-rekan mahasiswa yang saya cintai, pasti pernah yang namanya mengalami fase di mana Anda mengekspresikan sebuah jiwa dengan buku diari. Pernah nggak mengalami hal itu? Pernah nggak mengalami yang namanya, aku ingin mengutarakan perasaanku tetapi melalui buku diari? Pernah nggak? Pernah ya, ini anggotnya kayaknya ada Indi ya. Ya, Indi pernah nggak? Coba bisa cerita sedikit nggak? Apa yang pernah Indi lakukan dengan ekspresi jiwa menggunakan diari? Kalau saya izin menjawab Bu, kalau saya lebih senang nulis tentang perasaan isi hati saya Bu, lewat tulisan gitu. Jadi lebih mengeluarkan, mengekspresikan diri jadinya Bu. Terima kasih. Ya, berarti terima kasih. Tapi artinya dengan menggunakan sarana menulis, dengan menggunakan Anda membuat diari, itu bisa mengekspresikan jiwa Anda ketika itu, gitu ya ini ya? Iya Bu, seperti itu. Nah, sekarang apakah masih buku diari itu bisa kita gunakan untuk mengekspresi jiwa? Jangan-jangan sekarang sudah berkembang kepada, aku mengekspresikan jiwa melalui Instagram deh. Atau melalui WhatsApp story. Wah, langsung tiba-tiba story. Aku galau gitu. Ya, jarang sekarang orang mengekspresikan jiwanya ke buku diari, itu langsung tiba-tiba sudah ada di medsos. Aduh, bertengkar sama pacar harus di medsos lah. Aduh, gitu ya anak muda zaman sekarang. Nah, jadi poinnya begini. Kalau kita ingin mencoba mengekspresikan sesuatu di dalam jiwa kita, bawalah ke sebuah tulisan. Karena itu benar-benar bisa membantu menguraikan masalah kita. Kita bisa tes itu. Nah, Indi pun juga sudah pernah pengalaman menggunakan diari atau menggunakan tulisan untuk mengekspresikan sebuah jiwa. Nah, itu peranan bahasa Indonesia yang pertama ya. Jadi bisa di dalam di dalam tulisan tersebut Anda bisa mengekspresikan situasi Anda, mengurangi tekanan emosi gitu ya. Dan pokoknya apapun yang di dalam hati atau di dalam pikiran Anda bisa ekspresikan melalui tulisan tersebut. Oke. Selanjutnya, sebagai alat komunikasi. Tentunya ya, bahasa itu sebagai alat komunikasi. Kalau Anda ingin menyampaikan sebuah berita dari Anda yang seorang pengirim kepada penerima, itu otomatis menggunakan bahasa. Nah, bahasa di sini adalah bahasa komunikasi agar tujuan dari para pembaca ya, tujuan dari pengirim itu tersampaikan kepada penerima. Dalam hal ini bisa pembaca, bisa pendengar gitu ya, sebagai alat komunikasi. Contohnya begini, pengalamannya Bu Metri ketika Bu Metri menjadi seorang penyiar radio. Kalau kita berpikir bahwa, waduh, saya kan berbicara sendiri nih gitu. Apa nggak dikirain orang gila? Enggak. Artinya begini, memang tuntutan kerja tersebut kita harus bisa berkomunikasi sama pendengar kita. Kita nggak akan tahu siapa yang akan mendengarkan kita, ya nggak? Tetapi yang jelas kita sebagai penyiar
konsekuensinya kita memiliki pendengar. Nah, apa yang ingin kita sampaikan kepada pendengar kita, di situ adalah bahasa yang harus kita gunakan dengan baik dan benar. Kalau misalnya kita menyampaikan sesuatu misal tentang berita, ya kita sampaikan sesuai dengan bahasa berita. Kalau kita ingin menyampaikan tentang fashion, ya kita menggunakan bahasa yang lebih mudah didengar. Begitu. Nah, itulah sebagai alat komunikasi, ya. Oke. Jadi harapannya adalah, kalau saya nanti mau ceritakan tentang keadaan lalu lintas sekarang, ya harapannya adalah pendengar saya mengetahui keadaan lalu lintas yang saya beritakan. Nah, itu tujuannya seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah sebagai alat beradaptasi. Sebagai alat beradaptasi ini adalah sebagai alat berintegrasi atau beradaptasi sosial. Nah, pada saat beradaptasi di lingkungan sosial, seseorang akan memilih bahasa yang digunakan tergantung situasi dan kondisi yang dihadapi. Nah, melalui bahasa, manusia mempelajari adat istiadat kebudayaan, pola kehidupan, etika, dan perilaku masyarakat sekitarnya. Misalnya begini, nanti kalau misalnya kalian ada rencana ingin melanjutkan kuliah S2 di luar negeri, atau mungkin di luar daerah, otomatis Anda harus mengetahui dulu adat istiadatnya bagaimana, pola kehidupan orang tersebut bagaimana, perilaku masyarakat sekitarnya seperti apa. Nah, kalau Anda bisa menggunakan bahasa yang baik, setidaknya apa? Kita bisa diterima oleh masyarakat sekitar, ya enggak? Nah, kalau misalnya kita bisa menggunakan, anggaplah, saya sekarang ada di Bali nih, gitu. Dulunya saya di luar Bali, saya akan ke Bali kuliah di ITB Stikom Bali, misalnya begitu. Jadi adat istiadat orang Bali itu seperti apa ya? Nah, itu coba dipelajari dan mungkin saja kalian mau mencoba untuk belajar bahasa daerah setempat, misalnya bahasa Bali gitu, karena kalian kuliah di ITB Stikom Bali. Ya, dengan menggunakan bahasa itu kan otomatis, ini anaknya ngerti bahasa Bali, jadi komunikasinya juga bisa lebih lancar. Tetapi jangan menutup kemungkinan kalian juga harus bisa menggunakan bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Jadi kalau bahasa Indonesia tuh siapa aja bisa kalian rangkul. Kalau misalnya bahasa daerah, berarti ada beberapa keterbatasan untuk kalian kenal di daerah tersebut, begitu ya. Ya, sama-sama penting untuk dipelajari. Jadi sebagai alat adaptasi. Oke, selanjutnya adalah sebagai alat kontrol sosial. Alat kontrol sosialnya adalah untuk mengontrol sebuah informasi yang kalian dapatkan atau kalian akan sharekan kepada publik. Ya, seperti misalnya penjabat-penjabat negeri kita. Kalau dia tidak bisa mengontrol kata-katanya, ya, itu akan menimbulkan apa? Menimbulkan perpecahan misalnya, atau menimbulkan perbedaan yang terlalu mencolok. Nah, itu harus diperhatikan dengan baik. Itu adalah sebagai alat kontrol sosial, ya. Sebagai alat kontrol sosial ini adalah apa yang ingin kita sampaikan itu akan dapat mempengaruhi sikap, tingkah laku, serta tutur kata seseorang. Begitu, ya. Oke. Mudah-mudahan sudah paham ya sampai di sini. Kita lanjut dulu. Nah, kesimpulannya adalah ketika Anda melakukan sebuah, ketika Anda ingin menjadikan bahasa Indonesia itu berperan, itu adalah bahasa Indonesia sebagai sarana untuk menyatakan sebuah konsep dan makna. Itu peranan bahasa Indonesia. Contohnya nih, biar gampang ya. Lambang bahasa yang berbunyi nasi. Itu melambangkan konsep atau makna sesuatu yang biasa dimakan oleh orang sebagai makanan pokok. Nah, itu kan lambang bahasanya itu adalah nasi. Nasi itu apa sih konsepnya? Nah, seperti itu. Jadi, sekali lagi kesimpulannya adalah bahasa adalah alat untuk berinteraksi atau alat untuk berkomunikasi, dalam arti alat untuk menyampaikan pikiran, gagasan, konsep, atau perasaan. Nah, seperti itu. Jadi kurang lebih peranan bahasa adalah untuk menyampaikan atau untuk berinteraksi atau untuk berkomunikasi, sehingga apa yang menjadi pikiran, apa yang menjadi gagasan, apa yang menjadi konsep atau menjadi perasaan kalian itu tersampaikan. Itu kurang lebih, ya. Oke, kita lanjut dulu. Kalau fungsi bahasa itu apa sih, Bu Mei? Nah, sebelum lanjut, mungkin ada yang bisa menjawab sedikit saja. Siapa yang mau mencoba untuk membagi pengalaman? Setahu saya fungsi bahasa itu ini loh, Bu, gitu. Ayo, coba. Siapa? Ada siapa aja nih di MS nih? Oh, semua hadir ya. Oke, luar biasa nih pertemuan pertama semuanya hadir. Terima kasih. Ada Dia Nugraha. Oke, selamat pagi Dia. Dia. Saya teringat lagunya Dia. Dia Nugraha. Selamat pagi.
Adakah di Ya, MS? pagi, Bu. Oke, dia. Karena ya, responnya masih mungkin, aduh pagi-pagi Bu, gitu. Belum masih mau langsung menjawab. Oke, saya tunjuk aja deh. Dia. Apa arti kata Ya, dia gimana, menurut Bu? kamu? Apa arti kata dia menurut dia? Menurut dia. Oke, dia. Dia itu kan sudah tentang orang ketiga, Bu ya. Jadi gimana bilang? Saya juga bingung soalnya berarti, naik ke orang tua oke. tuh. Kalau berarti Dengan orang dia. ketiga tuh, Awalnya ya, ya, orang ketiga ya, orang iya ketiga sih, Bu. tunggal ya. Kata dia itu berarti adalah orang ketiga tunggal ya. Ya enggak? Berarti kalau misalnya orang yang pertama adalah ayahnya, orang yang kedua itu adalah ibunya, berarti orang yang ketiga kamu ya. Ya, Makanya mungkin, Bu. nama kamu tuh dia begitu. Enggak. Itu artinya fungsi bahasa tuh sudah bisa kita ambil dari kata dia tadi, ya enggak? Tadi dia sudah menjawab, dia tuh artinya orang ketiga tunggal, Bu. Berarti saya orang ketiga loh dalam keluarga saya. Kurang lebih seperti itu. Ya, oke, itu intermezzo aja. Oke, menurut dia gimana? Fungsi bahasanya apa? Yang sepengalaman dia selama ini fungsi bahasa tuh apa sih? Atau mungkin langsung ke contoh boleh juga. Menurutku sih fungsi bahasa ya sehari-hari kita kan biasa komunikasi sama orang lain itu kan perlu bahasa. Bagi bahasa yang sesuai dengan apa ejaan bahasa Indonesia itu kan penting. Komunikasi kita itu penting apalagi di Indonesia itu kan wajib harus bisa bahasa Indonesia gitu. Oke, baik. Berarti fungsinya biar bisa kita melakukan sebuah komunikasi gitu ya sama orang lain ya. Kurang lebih gitu dia ya. Oke, terima kasih dia. Mungkin yang lainnya? Oke, Ari, silakan. Jadi menurut saya itu bahasa itu merupakan cara mengekspresikan sesuatu dan memberikan informasi kepada orang yang diajak berinteraksi, yaitu berupa lisan ataupun berupa yang tertulis kayak gitu. Oke, baik. Iya, terima kasih. Berarti bisa digunakan sebagai cara ekspresi untuk menyampaikan sesuatu ya kepada lawan bicara seperti itu ya, Ari ya. Iya, Oke, lagi satu. Iya, lagi satu deh. Sri Kandinya mana nih? Wih, Sri Kandi yang cantik-cantik ini. Aduh, pertemuan pertama Bu nggak hafal semua. Nanti perkenalannya yang lainnya nanti ya. Oke, Sri Kandi yang lain selain Indi nih siapa nih? Oh, ini yang senyum. Wih, yang senyum banyak Bu Metri. Siapa nih? Sebentar kalau gitu. Eva ya. Dia Eva. Yang mana nih dia Eva? Selamat pagi dia. Pagi, Bu. Iya, dia kalau boleh deh share pagi hari ini. Kalau dia pernah nggak merasakan yang namanya fungsi bahasa itu? Berarti kita berbicara tentang contohnya. Tadi kan pengertiannya sudah tuh Ari sama dia Nugraha ya. Kalau dari Eva sendiri, pernah nggak merasakan implikasinya langsung dari fungsi bahasa tersebut? Implikasi. Kurang ngerasain sih, Bu. Belum ngerasain, tapi pernah nggak menggunakan bahasa di dalam situasi tertentu? Sehingga, oh aduh untung aku tuh bisa berbahasa yang benar gitu. Pernah nggak? Masih banyak kalau antara bahasa baku sama yang nggak bakunya tuh masih kayak ngerasa ini kayaknya nggak baku deh buat disampaikan gitu, masih kadang-kadang ada salah-salahnya juga. Oke, baik. Berarti karena mengalami kendala yang namanya bahasa baku ya, dan tidak bakunya itu ya. Oke, terima kasih Eva. Oke, jadi dari 3 pernyataan teman-teman di sana ternyata memang bahasa itu sangat penting. Nah, fungsinya apa sih? Contohnya begini, kalau kalian tidak bisa menggunakan bahasa yang baik, ketika Anda mau mengajukan sesuatu atau mungkin Anda ingin bertanya di ruang akademik aja contohnya. Bisa nggak Anda mendapatkan pelayanan yang baik kalau kita tidak bisa menggunakan bahasa yang sopan lah, bahasa yang baik. Saya kira menurut Anda bisa nggak kita mendapatkan apa yang kita inginkan dengan respon yang baik lah gitu? Enggak kan? Biasanya kan mungkin ada aja respon yang diacuhkan lah, atau mungkin ditegur langsung. Kamu maksudnya apa? Bicara kamu apa gitu. Bicaranya Anda seperti apa? Maksudnya Anda apa gitu kan? Nah, itu artinya contohnya begini. Kalau kita bisa menggunakan bahasa sesuai dengan situasinya, bisa menggunakan bahasa dengan baik, setidaknya kita menggunakan bahasa dengan baik aja.
pasti responnya adalah positif. Nah, itulah fungsi dari bahasa. Kayak tadi dibilang oleh Ari, dibilang oleh Dian Nugraha, dan diceritakan oleh Eva, itu bisa menjadi sebuah fungsi bahasa. Nah, yang pertama, sama yang tadi seperti kita katakan di peranan bahasa, sebagai alat komunikasi. Ari juga tadi mengatakan ya, Ari ya, sebagai alat komunikasi. Jadi, fungsi bahasa yang pertama adalah penggunaan bahasa sebagai alat komunikasi ini memiliki tujuan tertentu. Pertama, agar kita dipahami oleh orang lain. Jadi dalam hal ini adalah respon pendengar atau lawan komunikasi yaitu menjadi perhatian utama. Ya kan? Yang tadi saya bilang kan? Nah, responnya apa? Kalau kita udah berbahasa yang baik, pasti responnya baik. Nah, yang kedua, bahasa sebagai alat komunikasi, bahasa merupakan alat untuk merumuskan maksud kita. Dengan komunikasi, kita dapat menyampaikan semua yang kita rasakan, pikirkan, dan ketahui kepada orang lain. Dan yang selanjutnya, dengan komunikasi, kita dapat mempelajari dan mewarisi semua yang pernah dicapai oleh nenek moyang kita, dan apa yang telah dicapai oleh orang-orang sejaman kita. Begitu. Dan yang terakhir, bahasa adalah alat untuk berkomunikasi melalui lisan, yang disebut dengan bahasa primer, dan bahasa tulisan yang disebut dengan bahasa sekunder. Oke, itu dia ya, itu kurang lebih. Jadi kalau fungsi bahasa itu adalah sebagai alat komunikasi. Dan yang selanjutnya adalah sebagai alat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Nah, ini menurut Sunario tahun 2000 ya, di halaman 6 beliau mengatakan tanpa adanya bahasa termasuk bahasa Indonesia, IPTEK itu tidak dapat tumbuh dan berkembang. Ya enggak? Setuju enggak kalau yang itu? Nah, selain itu, bahasa Indonesia di dalam struktur budaya ternyata memiliki kedudukan, fungsi, dan peran ganda, yaitu sebagai akar dan produk budaya yang sekaligus berfungsi sebagai sarana berpikir dan sarana pendukung pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi. Tanpa peran bahasa serupa itu, ilmu pengetahuan dan teknologi itu tidak akan dapat berkembang. Saya yakin, kalau misalnya Anda ingin bukti, ketika Anda belajar tentang teknologi di kampus, apapun itu teknologinya, baik komputer, baik aplikasi apapun ya. Nah, kalau misalnya Anda tidak memahami bahasa tersebut, apakah Anda bisa menguasai teknologi itu? Itu simpelnya. Ya enggak, jadi nggak paham, nggak akan bisa berkembang IPTEK apapun kalau misalnya Anda tidak mengetahui bahasa. Apalagi misalnya, ada laptop keluaran terbaru nih, yang ngeluarin adalah negara ini gitu, misalnya negara A. Aduh, aku nggak ngerti bahasanya. Nah, setidaknya dengan adanya bahasa yang bisa kita kuasai, bisa kita pelajari, otomatis itu bisa kita pahami apa maksud dari teknologi tersebut. Ya enggak? Nah, itu dia ya. Oleh karena itu, jika cermat dalam menggunakan bahasa, kita akan cermat pula dalam berpikir karena bahasa itu merupakan cermin dari daya nalar kita atau dari pikiran kita. Nah, itu ya. Oke, tadi sudah fungsinya, simpel kan? Fungsinya cuma komunikasi. Oleh komunikasi ya. Kalau misalnya kita telusuri lebih jauh, komunikasi tidak hanya ngomong antara saya sama mahasiswa atau mungkin antara kalian sama orang tua, tidak hanya itu aja, tetapi komunikasi itu bisa berimpact luas, begitu. Dan sebagai alat pengembangan teknologi dan peradaban bisa kita sebut. Oke, kedudukan bahasa Indonesia yang pertama itu adalah sebagai bahasa nasional, di mana kedudukan pertama bahasa Indonesia ini tadi saya bilang adalah sebagai bahasa persatuan. Hal ini tercantum dalam Sumpah Pemuda, ya, tahun 1928, tanggal 28 Oktober. Ini berarti bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional itu yang pertama, lambang kebanggaan kebangsaan. Bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai luhur yang mendasari perilaku bangsa Indonesia. Yang kedua, yaitu sebagai lambang identitas nasional. Nah, kalau misalnya nih teman-teman nanti, atau yang baru terjadi kemarin, Olimpiade ya, yang kemarin tuh, yang euforianya luar biasa. Kita mendapatkan emas ya, untuk olahraga cabang bulu tangkis kalau nggak salah ya. Nah, ketika kita memenangkan sebuah kayak sebuah pertandingan pertandingan turnamen ya namanya ya itu dah semacam olimpiade seperti itu. Ketika kita memenangkan perlombaan tersebut, orang yang menonton itu apa yang pertama dilihat? Menurut kalian apa yang dilihat pertama? Sehingga dia tahu, oh yang menang tuh Indonesia gitu loh.
Ayo, ada yang bisa berpendapat nggak? Ini masih ditunjuk terus. Masih belum panas nih. Belum makan nih. Aduh, ternyata nggak hanya berat badan aja yang berat ya. Belum makan juga berat ya. Robert, selamat pagi Robert. Oke, Robert. Robert udah nggak off ini ya. Robert, selamat pagi Robert. Iya, pagi. Suaranya agak jauh Robert. Robert, saya ingin tahu menurut Robert, ketika kemarin kita menonton yang namanya Olimpiade, kan euforianya luar biasa tuh orang-orang kita tuh. Ya, masyarakat kita lah terutama. Euforianya luar biasa. Saya sampai melihat, mohon maaf, Instagramnya Najwa Shihab, sampai jutaan. Padahal yang direkam itu adalah ketika dia keliling membawa handphonenya, euforia luar biasa ketika Indonesia menang. Nah, apa sih yang bisa kita lihat dari itu, dalam arti, kok kita tahu kita tuh menang gitu loh. Atau mungkin orang tuh kok bisa tahu bahwa ini yang menang tuh orang Indonesia loh gitu. Apa sih bisa Robert berikan pendapat untuk itu? Suaranya jauh ya? Robert, suaranya agak jauh Robert, bisa diperbesar dikit? Ya Robert, mungkin ada masalah dengan suaranya ya. Nah, suaranya agak jauh. Mungkin siapa nih? Diar deh. Diar. Dia yang WA saya pertama. Ibu ini WhatsApp grupnya Bu gitu tadi dia. Makanya namanya siapa? Diar. Nama lengkapnya siapa gitu. Saya jadi lupa nama lengkapnya. Dia namanya ngasih tahu Diar. Diar. Selamat pagi Diar. Pagi Bu. Ya, Diar, kalau misalnya Diar bisa memberikan pendapat tentang itu, apa yang bisa Diar mungkin bisa sharekan kepada kita? Kalau kita tuh tahu bahwa itu tuh yang menang tuh orang Indonesia gitu. Kedengaran suara saya, Bu? Iya, kedengaran. Jadi mungkin yang bisa dilihat tuh yang pertama tuh bendera negara, Bu. Ya, bendera apa sih? Merah putih, terutama kalau Indonesia dapat emas. Yang pasti dilihat tuh bendera merah putih dan disebutin namanya tuh pasti Indonesia. Jadi orang-orang pasti tahu dari sana dari bendera, ternyata bendera merah putih itu Indonesia, Bu, gitu. Oke, baik. Iya, itu yang saya maksud. Jadi artinya ada sebuah identitas menjadi identitas yang menjadi sebuah penyebutan bahwa kita tuh menang gitu ya, kurang lebih seperti itu ya, Diar ya. Oke, mungkin Robert bisa kembali lagi suaranya. Tadi katanya ada masalah dengan sinyal kayaknya ya. Oke, baik Robert. Robert? Ya. Bisa? Oke, kayak masalah sinyal. Oke, baik. Jadi kalau di sini saya bisa simpulkan tadi pendapat dari Diar itu adalah sebuah identitas, ya. Kalau kita bilang bahwa yang menang adalah Indonesia gitu, is the winner Indonesia gitu misalnya, kita sudah tahu kan, bahasa yang disebut sama dia itu adalah bahasa Indonesia. Kata Indonesia itu bisa menjadi sebuah lambang identitas nasional, ya enggak? Karena bahasa Indonesia itu mewakili jati diri dan identitas bangsa Indonesia, itu yang pertama. Terus negara lain bisa tahu bahwa itu adalah yang kita gunakan adalah bahasa Indonesia, orang akan tahu kita adalah dari negara Indonesia, seperti itu. Nah, selain bahasa Indonesia tadi yang sudah dibilang oleh Diar itu adalah lambangnya bisa berupa bendera, bisa juga lambang negara kita yaitu Garuda Pancasila. Itu sebagai sebuah lambang, teman-teman. Artinya lambang identitas. Kalau misalnya kita keluar negeri nih, misalnya kita ada yang namanya study tour atau mungkin ada yang kuliah di luar negeri, kita punya kelompok rekan-rekan mahasiswa dari Indonesia. Ketika mahasiswa di luar negara lain mendengar percakapan kita, mereka akan tahu bahwa kamu orang Indonesia karena ada bahasa yang kita gunakan yaitu bahasa Indonesia, begitu ya. Oke, selanjutnya adalah perhubungan.
Nah, alat perhubungan di sini adalah masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai suku dengan bahasa yang berbeda-beda, ya nggak? Nah, di sini akan terjadi yang namanya kesulitan berbahasa. Karena kita ke Irian Jaya, kita belum tentu paham dengan bahasa Irian Jaya, ya nggak? Kita ke Sulawesi, mungkin kita tidak paham dengan bahasa-bahasa dari daerah tersebut. Tetapi dengan bahasa Indonesia, itu akan mempermudah komunikasi dengan orang di luar daerah. Seperti itu. Kalau misalnya kita menggunakan bahasa Bali di Sulawesi, kita nggak ket-ket gitu loh. Nggak sampai-sampai kita nanti ke Indomaret. Bilang merek jadi. Ya, mau nanya pom bensin, kita pakai bahasa Bali. Pak, di kena pom bensinnya, Pak. Ada bingung tiang dini. Langsung yang orang Sulawesi, apa dibilang itu nggak ngerti saya gitu misalnya begitu. Jadi nggak nyambung gitu loh, maksudnya nggak nyambung. Nah, gitu maksudnya ya. Oke, dan selanjutnya adalah sebagai alat pemersatu bangsa. Tidak hanya Instagram aja sebagai pemersatu bangsa ya. Istilah pemersatu bangsa itu jadinya diplesetkan ya. Mungkin Diviani ini termasuk pemersatu bangsa ya. Kalau ini, Indi tahu nggak istilah pemersatu bangsa, Indi? Tahu Bu, kebetulan saya anak TikTok juga Bu. Oh gitu. Apa yang dirasakan setelah menjadi anak pemersatu bangsa, Indi? Kalau saya sih belum berdampak Bu. Ke orang lain tuh mungkin lebih hits gitu kayak Diviani Bu. Oh gitu. Oh sudah tahu ya berarti ya. Kepaan sayapnya Diviani itu udah ketahuan. Ya, artinya begini, alat pemersatu bangsa itu kalau kita bisa menggunakan bahasa Indonesia dimanapun kita berada itu akan bisa merangkul teman-teman kita dari suku, adat, istiadat yang berbeda, ya enggak? Jadi kita tidak hanya menggunakan yang namanya bahasa kita sendiri, bahasa di daerah kita sendiri, tetapi menggunakan bahasa itu bisa merangkul teman-teman atau mungkin pergaulan yang lebih luas. Contohnya begini, Bu Metri pernah mengikuti yang namanya sebuah kegiatan di mana itu semuanya tuh dari berbagai suku itu ada di sana. Kebetulan Bu Metri itu adalah orang Bali waktu itu. Nah itu pengalamannya ketika SMA. Saya ingat betul, itu ketua OSIS yang mewakili dari Gianyar yang menang di provinsi waktu itu untuk mengikuti pelatihan apa. Dan itu semuanya tuh ada dari luar Bali. Ketika saya mencoba untuk berbahasa Indonesia, ternyata tidak semua juga ada yang bisa bahasa Indonesia dengan fasih. Mereka masih menggunakan bahasa daerahnya. Tetapi karena kita diminta untuk biar bisa kita berkomunikasi, kita bisa merangkul rekan-rekan yang lain, kita mau nggak mau harus menggunakan bahasa Indonesia, ya nggak? Nah itulah, jadi kalau di sini alat pemersatu yang dimaksud ini adalah bagaimana kita bisa menggunakan bahasa Indonesia itu sebagai media yang bisa membuat elemen masyarakat yang beragam ini menjadi satu. Begitu loh kurang lebih bahasa Indonesia itu. Makanya disebut sebagai alat pemersatu bangsa ya. Nah, itu mudah-mudahan bisa paham. Jadi kalau misalnya kalian nanti mengikuti sebuah kegiatan organisasi apapun, kalau sudah bertemu dengan rekan-rekan lain di luar yang namanya orang dari kita atau dari daerah kita, ya gunakanlah bahasa Indonesia. Begitu ya. Oke. Nah, yang terakhir ya, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Yang pertama, bahasa Indonesia ini, ya, mohon maaf saya jelaskan dulu, bahasa negara sama saja dengan bahasa nasional atau bahasa persatuan. Artinya, bahasa negara merupakan bahasa primer dan baku yang acap kali digunakan pada kesempatan yang formal. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara yang pertama adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan. Nah, kedudukan pertama dari kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara itu dibuktikan dan digunakannya bahasa Indonesia dalam naskah Proklamasi Kemerdekaan RI 1945. Menggunakan bahasa Indonesia kan? Tidak menggunakan bahasa daerah tertentu gitu maksudnya. Mulai saat itu dipakailah bahasa Indonesia dalam segala upacara, peristiwa, dan kegiatan kenegaraan baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Nah, yang kedua, bahasa Indonesia sebagai alat pengantar dalam dunia pendidikan. Nah, dalam hal ini, kedudukan kedua dari kedudukan bahasa Indonesia itu sendiri adalah bahasa negara dibuktikan dengan pemakaian bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di lembaga pendidikan dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Mungkin bahasa daerahnya cuma diselipkan beberapa kali saja, tetapi tetap harus menggunakan bahasa Indonesia, gitu maksudnya. Ya. Ini terlihat dari materi pelajaran yang berbentuk media cetak, yang juga harus menggunakan bahasa Indonesia. Selain itu juga media online yang berkembang di Indonesia saat ini tidak bisa lepas dari
bahasa Indonesia. Sehingga diharapkan nanti adalah pengantar bahasa Indonesia ini dapat meningkatkan yang namanya perkembangan pendidikan, kesehatan, ya, keamanan lah, politik, dan iptek, dan segala macam. Jadi perkembangan yang ada di Indonesia, kalau kita bisa menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat pengantar tersebut, akan bisa menjangkau semuanya. Begitu maksudnya, ya. Oke? Sebentar. Bahasa Indonesia adalah sebagai penghubung pada tingkat nasional. Jadi kepentingannya adalah perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintahan. Jadi semua yang terjadi di Indonesia, segala bentuk proses yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia itu adalah menggunakan bahasa Indonesia, gitu kurang lebih. Nah, bahasa Indonesia sebagai pengembangan kebudayaan nasional, ilmu dan teknologi ini adalah sama kayak tadi. Kalau kita ingin mengembangkan kebudayaan, mengembangkan ilmu teknologi, kita harus bisa menguasai bahasa Indonesia. Contohnya begini, kemarin saya melihat salah satu kegiatan kebudayaan yang di-share oleh salah satu putri dari anaknya Sultan Hamengkubuwono yang ke-10 sekarang. Itu GKR Hayu ya. Nah, beliau mencoba untuk men-sharekan ke followersnya di Instagram bahwa ada sebuah perhelatan budaya yang dilakukan oleh keraton dengan virtual. Nah, kalau dia menggunakan bahasa Jogja, bahasa asli daerah tersebut untuk menceritakan tentang apa yang dilakukan oleh keraton Jogja, apakah kira-kira dipahami oleh masyarakat luas? Enggak kan? Nah, beliau menggunakan bahasa Indonesia untuk penyampaiannya. Tetapi boleh diselipkan bahasa daerahnya atau mungkin bahasa Inggris. Jadi bisa menjangkau masyarakat internasional. Begitu, tetap harus menggunakan bahasa Indonesia. Setidaknya seluruh Indonesia, seluruh masyarakat Indonesia paham apa yang dilakukan oleh Keraton Jogja. Nah, saya sendiri masih bingung mau menyebutkan nama acaranya apa, karena memang mereka menggunakan bahasa asli Yogyakarta gitu ya. Nah, tadinya saya orang ngerti gitu bahasane gitu maksudnya ya. Oke, baik, terima kasih teman-teman. Kayaknya sudah paham banget nih untuk bahasa Indonesia. Jadi untuk yang terakhir adalah ucapan sangat cantik buat kalian di pertemuan pertama ini adalah terima kasih ya. Terima kasih untuk perhatian Anda yang luar biasa, untuk keaktifan Anda menjawab ketika perkuliahan ini berlangsung. Nah, sebelum saya tutup, mungkin ada yang ingin didiskusikan atau mungkin ada yang ingin diceritakan mengenai pengalaman menggunakan bahasa. Silakan, siapa saja. Oke, saya berikan waktu. Kalau misalnya ada yang ingin didiskusikan mengenai, Bu, saya ingin diskusi mengenai bahasa, tentang apa saja, boleh, silakan di raise hand ya. Oke, ada yang raise hand ya. Sorry, tadi saya off cam bentar untuk memperbaiki ininya, maskernya. Oke, mohon maaf saya menggunakan masker selama perkuliahan ini berlangsung karena memang kondisi memang kurang baik. Jadi untuk tidak terjadi sesuatu impact yang lebih besar, jadi saya lebih baik pakai masker ya. Oke, ada yang raise hand. Oh iya, Diar. Diar, ada yang ingin coba di-share? Gini Bu, jadi saya ingin bertanya tentang gimana sih tata cara mengechat atau mengabari dosen gitu pada saat perkuliahan online gini kan susah ya. Bagaimana caranya untuk misalnya tata cara yang baik, entah itu selamat pagi duluan atau melihat jamnya pagi, siang atau malam itu ya. Karena pengalamannya tuh kalau chat malam itu pasti tidak dibalas Bu, bahkan sampai besoknya pun tidak dibalas gitu loh Bu. Baik, mohon ditunggu Diar, sebentar saja akan saya jawab, ditunggu ya sebentar saja. Ya, baik Bu.
Oke, baik. Pertanyaan dia tadi tuh bagaimana sih kita bisa berkomunikasi dengan baik kepada dosen ya, begitu ya? Apakah kita harus memang menggunakan sapaan duluan atau segala macam? Nah, oke begini. Ini tidak hanya berlaku kita berkomunikasi kepada dosen, sama teman pun sebenarnya bisa saja kita gunakan untuk yang namanya bahasa yang sopan, bahasa yang mengandung kesopanan. Karena apa? Karena kalau kita sudah memulai percakapan dengan kita memulainya dengan sebuah bahasa yang sopan, saya yakin 100% respon selanjutnya itu akan baik. Begitu. Tetapi kalau sudah menciptakan bahasa yang kurang menyenangkan, sampai ke belakang pun itu tidak akan baik. Begitu. Nah, kalau mau mengucapkan salam, ya memang pasti kita harus melihat waktunya. Nggak mungkin kan, dia mau mengucapkan salam untuk selamat malam, lalu dia bilang selamat pagi. Ya nggak? Langsung dipikirnya, oh ini mungkin salah waktu, atau mungkin dia lagi di mana gitu, beda waktu. Ya memang kita harus melihat waktunya dulu. Tetapi memang sapaan intinya begini, kalau kita menggunakan bahasa yang sopan, berkomunikasi awal kepada siapapun, apalagi sekarang tadi dia bilang adalah menitik beratkan kepada seorang dosen gitu ya. Nah itu memang harus gitu loh. Karena apa? Impact-nya apa? Nanti apa yang ingin kita sampaikan juga akan baik karena kita sudah direspon baik, ya nggak? Nah kalau misalnya cuma P gitu, woi, sekarang P ya, kan ada tuh istilahnya teman yang tidak pernah komunikasi terus dia tiba-tiba muncul dengan kata P gitu. Ternyata apa pinjam duit gitu ya. Ya bukan masalah ping-ping gitu, nggak ada istilah pinjam duit gitu. Nah otomatis orang kan males jadinya, ini ngapain ya, ini orang mau ngapain ya, pasti udah ada rasa prasangka, ada rasa curiga begitu. Nah jadi usahakan kepada siapapun ya yang ingin kita ajak komunikasi, gunakanlah bahasa yang sopan. Karena apa? Impact-nya itu akan sopan, akan positif juga gitu. Kalau kita udah dari awal bilang malam gitu, malam maksudnya apa nih malam-malam gitu. Jadi saya yakin, saya termasuk dosen yang bisa dikatakan easy going sih, easy going. Jadi kalau mahasiswa mau diskusi malam semalam apapun ya, saya jangan setelah jam 12 sih udah ngorok saya gitu maksudnya. Nah, kalau memang dia ada kepentingan untuk didiskusikan, dia menggunakan bahasa yang tepat, penyampaiannya, dosen tuh pasti akan mencoba untuk merespon. Misalnya, mohon maaf saya lagi, setidaknya begini, kalau memang tidak dijawab secara langsung, dia akan menyampaikan, bisa besok kita lanjutkan diskusinya, saya kebetulan sudah baru datang dari kantor, aktivitasnya melelahkan, jadi kita bisa lanjutkan besok ya. Nah itu responnya kan enak ya, jadi kita oh ya mungkin bapaknya atau ibunya mau istirahat dulu, besok saya lanjutkan juga nggak apa-apa. Tapi kalau emang dirasa sudah kita pingin langsung mendapatkan jawabannya, ya beliau pun juga pasti akan mempertimbangkan, setidaknya adalah bahasa sopan. Itu dulu ya, di area. Jadi begitu aja sih caranya, tetap menggunakan sapaan, tetap menggunakan apa namanya bahasa yang baik, bahasa yang sopan. Seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa membantu ya di area. Oke, terima kasih. Mungkin yang lain ada yang ingin ditanyakan? Oke, terima kasih Diar. Mungkin ada yang lain ingin mencoba untuk bertanya mengenai bahasa itu sendiri atau ingin mencoba untuk menceritakan pengalaman menggunakan bahasa. Oke, ini ada siapa nih? Tadi pakai kacamata ya? Sekarang udah nggak pakai kacamata jadinya lain wajahnya. Oke, saudara Waisnawan ya, yang raise hand ya. Oke, selamat pagi Wais, gimana? Ada yang ingin coba di-sharekan? Jadi begini Bu, sesuai dengan pengalaman saya mendengar radio, menonton televisi, itu kan ada penggunaan bahasa Indonesia, tapi dicampur lagi dengan bahasa asing, bahasa Inggris, bahkan di radio lagi bahasa Indonesia, lagi digabung dengan bahasa Bali. Apakah itu tuh bahasanya termasuk bahasa yang baik atau tepat itu Bu? Jadi saya kebingungan Bu dalam mencerna bahasa yang pada televisi. Hey good people, jangan campur gitu pokoknya Bu. Jadi apakah itu baik atau tepat itu? Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Wais, pertanyaannya ini memang menarik sekali dan saya juga sering kadang mendapatkan reaksi yang seperti itu. Artinya mendengar sebuah acara yang digabung-gabung bahasanya lagi bahasa Bali, mending bahasa Bali sama bahasa Indonesia, ini bahasa Bali sama bahasa Inggris coba. Bahasa asing gitu. Makanya saya emang agak geli, tapi kalau emang dari segi begini. Dari segi kita kalau berbicara mengenai bahasa yang baik dan benar itu tidak masuk kategori. Ya, kalau kita berbicara itu ya, kalau kita mau mengkategorikan ini bahasanya nggak baik nih, ya benar emang nggak baik. Ini bahasanya nggak tepat, tak benar seperti itu emang. Tetapi
kalau kita melihat sasarannya, ya sasarannya apa? Kita ingin biar bisa didengarkan oleh semua kalangan, ya. Untuk bisa memberikan sebuah entertain gitu loh maksudnya, untuk memberikan sebuah rasa yang lebih menarik untuk menonton program kita, emang itu kadang diperbolehkan, bukan diperbenarkan ya, diperbolehkan menggunakan itu, tetapi jangan berlebihan, ya, jangan berlebihan. Yang terpenting apa? Jangan mengandung unsur kasar, maksudnya gini, jangan menggunakan bahasa yang tidak sopan seperti itu aja intinya. Tetapi kalau menggunakan bahasa campur-campur, dalam arti begini, bahasa campur itu adalah bahasa ingin mencoba untuk programnya itu lebih menarik, gitu. Yang mendengarkan tuh juga lebih, apa sih yang mau disampaikan, kok dia menggunakan bahasa ini. Nah itu kan responnya kan beda-beda nih. Ada yang responnya tetap ingin mendengarkan, tetap ingin menonton, atau mematikan televisinya langsung gitu ya. Nah itu responnya berbeda-beda, tetapi itu ada tujuannya. Tujuannya artinya apa? Sasaran yang ingin didengarkan tuh oleh siapa saja. Begitu kurang lebih Wais Nawo. Kalau kita berkata bahwa itu baik, tepat, itu udah tidak masuk kategori, karena kan tidak boleh bahasa Indonesia dicampur-campur bahasa Bali, terus udah gitu bahasa Indonesia, belum nanti lagi bahasa gaul gitu ya, bahasa slang lagi dimasukkan. Nah itu kan udah kacau balau sebenarnya. Tetapi kalau dalam pergaulan, begini, ada situasi di mana kita bisa menggunakan bahasa yang dikatakan bahasa campur-campur itu, Wais Nawo. Karena kita apa? Biar kita bisa merekatkan pergaulan. Kalau misalnya Anda menggunakan gini, Wais Nawo sama Ari deh misalnya, atau mungkin sama Diar gitu. Jangan dah, kalian kan sesama laki-laki ya. Misalnya kalau sama yang cewek, sama Diviani atau sama yang Eva gitu. Ketemu sama mereka, hai selamat pagi, apa kabar, nama kamu siapa, boleh kenalan enggak gitu, kamu sudah makan tadinya, apa yang terjadi oleh mereka? Ya, nah tetapi kalau misalnya kabur, mending kabur loh, nanti kalau jidatmu dicek sama mereka gitu, sama tangannya mereka, kamu waras. Iya, emang ada beberapa terjadi gini, di dalam pergaulan kepada teman yang artinya seumuran, bahasa yang terlalu formal itu malahan tidak bisa mendapatkan yang namanya respon yang biasa aja gitu dari teman. Malahan justru kalian akan ketinggalan pergaulan karena terlalu formal. Nah itu, tetapi bahasamu baik, ya kan? Bahasamu tepat. Kamu kan nanya-nanya yang baik, selamat pagi, nama kamu siapa? Kamu sudah makan? Gimana perkuliahan hari ini? Wah itu benar-benar sopan, benar-benar baik, tertata, sesuai dengan EYD kan? Tetapi ketika kita membawa ke dalam yang namanya hubungan pertemanan, itu sudah tidak tepat. Karena apa ya? Ngapain kamu bahasa formal sama saya? Kayak kita ketemu sama utusan negara aja begitu, gitu ya maksudnya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami, Wais. Jadi yang terpenting inti dari programnya aja sih maunya apa. Maksudnya kita mau mendengarkan siaran program TV apa gitu kan, mau mendengarkan radio apa, program apa, nah itu terserah. Yang terpenting inti dari penyampaian yang dia sampaikan itu adalah tersampaikan oleh kita pendengar masing-masing. Dia mau menyampaikan tentang budaya, kita tahu berarti budaya apa yang diceritakan oleh penyiar atau presenter itu sendiri, begitu ya. Oke, terima kasih Wais, semoga bisa paham ya. Oke, yang lainnya? Mungkin ada? Oke, terima kasih. Yang lainnya bagaimana? Sudah cukup? Sudah cukup. Saya sudah kriok-kriok ini perutnya, Bu. Bahasa kriok-kriok itu bahasa baku apa bahasa apa tuh? Ayo. Bahasa nggak baku. Nggak baku kan? Nah, tetapi itu yang sering kita sebutkan kan? Sehingga apa? Cepat penyampaiannya. Cepat penyampaiannya. Kalau yang lainnya bahasa apa dipakai kalau misalnya sudah lapar? Saya sudah lapar, Bu. Itu sudah paham. Tapi kalau saya sudah kriok-kriok, Bu, efeknya apa? Kalian ketawa jadinya ya nggak? Oke, baik. Terima kasih mahasiswa, rekan-rekan mahasiswa yang pagi hari ini sudah mengikuti perkuliahan Bahasa Indonesia. Ini adalah pertemuan yang pertama. Mudah-mudahan bisa memberikan kesan yang positif juga buat kalian. Dan nanti pertemuan kedua kita akan masuk di materi yang selanjutnya. Jadi untuk pagi hari ini jangan lupa untuk di absen. Seperti biasanya, nanti kita akan ambil di attendance ya untuk absen online-nya. Oke, baik. Terima kasih, dan sebelum Bumi akhiri, Bumi mau minta maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian semua. Kita ketemu di pertemuan selanjutnya ya. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Salam
Om Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa. Terima kasih semuanya, salam sehat ya. Sampai jumpa Ibu, terima kasih. Terima kasih Bu. Sampai jumpa Ibu, selamat pagi, terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Iya, terima kasih semuanya. Izin Bu Meng end meeting semuanya ya. Oke, di recordnya diakhiri dulu.